saya pribadi, saya melihat acara ini super penting, sangat penting, dan ini tolong jadi perhatian kita bersama. Acara ini akan membuat perubahan, banyak perubahan yang akan terjadi. Kalau ini sistem ini dilaksanakan, multi efek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, terutama untuk Indonesia bagian timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, sahabat saya, Kepala LKPP, Bapak Abdullah Azwar Anas. Bagi yang belum begitu mengenal beliau ini 2 periode di Banyuwangi dan banyak sekali mendapatkan penghargaan selama beliau menjadi bupati. Kemudian rekan-rekan pejabat di lingkungan LKPP, rekan-rekan para pejabat utama di Kemendagri, kemudian Badan Nasional Pengelola Perbatasan, hadir juga di sini secara langsung Pak Sekda Gorontalo Provinsi, terima kasih banyak Bapak. Kemudian Karo Organisasi dan Tata Laksana Provinsi Gorontalo, terima kasih. Kepala Bapeda Kota Semarang, hadir juga secara fisik. Kepala BPKAD Kota Semarang, Kepala Bapeda Kabupaten Kota Waringin Barat, karena situasi COVID ya, jadi dilakukan secara hybrid, dan saya terima kasih banyak hadir secara virtual rekan-rekan sekretaris daerah, sekda, provinsi, kabupaten, dan kota, kemudian juga kepala BPKAD dan kepala ULP provinsi, kabupaten, kota. Pertama-tama kita mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir di acara ini. Dan bagi saya pribadi, saya melihat acara ini super penting, sangat penting, dan ini tolong jadi perhatian kita bersama. Acara ini akan membuat perubahan, banyak perubahan yang akan terjadi. Kalau ini sistem ini dilaksanakan, multi efek. Ketika bulan lalu saya diundang atau diajak ngobrol oleh Pak Abdullah Azwar Anas sebagai kepala LKPP yang baru, beliau menyampaikan gagasan tentang pengadaan barang jasa secara elektronik, dan kemudian diantaranya ada fitur e-katalog yang lebih, itu bagi saya mungkin biasa. Yang menarik adalah ada toko daringnya. Toko daring yang bisa mengakomodir transaksi jual beli dengan mengutamakan produk-produk lokal yang diproduksi terutama oleh UMKM. Nah, UMKM ini adalah real tulang punggung ekonomi kita karena menyangkut jutaan tenaga kerja. Dan itulah sektor yang sangat real di masyarakat. Sehingga ide beliau ini cocok sekali dengan keinginan Bapak Presiden, visi Bapak Presiden, yaitu tagline Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Sebetulnya sudah sampaikan berkali-kali dalam berbagai pada waktu periode pertama beliau, agar kita menggunakan produk dalam negeri.
bangga produk dalam negeri. Nah, ini akan memberikan dorongan lompatan kepada untuk merealisasi visi bangga buatan dalam negeri itu. Produk-produk dalam negeri kita tidak kalah dengan produk-produk dari luar negeri untuk beberapa bidang. Saya misalnya pernah bersama teman saya, seorang pengusaha garment yang dia kirim ekspor buat di Indonesia, diekspor ke Amerika. Di salah satu mall saya sedang belanja sepatu, dia melihat jaket-jaket, dia bilang ini produk buatan pabrik saya jual ke Amerika $30. Di sini dijual harganya 4,5 juta, $300, 10 kali lipat barang yang sama, tapi ganti brand saja. Ini hanya salah satu contoh bahwa produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri. Kemudian saya juga menggunakan sepatu sampai hari ini produk dalam negeri yang dari zaman saya Kapolda, Kapolri. Ini mungkin kelihatan mahal karena yang makainya saya kali. Paling murah 500-600 ribu, iya, dan buatan Tangerang. Bertahan, saya suka karena enteng dan tahan lama dibandingin beli segala macam itu. Nah, itu yang pertama. Jadi produk dalam negeri itu tidak kalah. Yang kedua, kita adalah negara dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia. Kadang-kadang kita take it for granted, tidak menyadari kelebihan itu. Negara dengan populasi besar adalah huge market. Kita memiliki kekuatan sendiri untuk mengandalkan market dari dalam negeri sendiri. China, mereka bisa bertahan ketika terjadi gejolak besar karena market dalam negeri bergerak. Karena apa? Supply dari dalam negeri, demand tinggi dari dalam negeri, sehingga akan mengurangi ketergantungan luar negeri. Ini masalah ketahanan ekonomi dan ketahanan bangsa. Tidak banyak negara yang memiliki kesempatan itu. Negara-negara Banana Republic itu dan negara-negara yang kecil-kecil itu mereka nggak memiliki kemampuan produksi yang kuat. Mereka nggak memiliki market yang besar. Saya datang ke satu negara di Pasifik, bangga juga datang ke ruangannya Prime Minister, lewat di ruangannya Korspri-nya, laki makan Indomie buatan Indonesia. Saya bilang, wah, you like Indomie? This is from Indonesia. Yes, we know. Tapi dia bilang porsinya kecil sekali. Saya tiap makan dua keping. Kami satu keping, dia 2 keping, gede-gede orangnya. Nah ini, rekan-rekan sekalian, saya melihat bahwa gerakan bangga buatan Indonesia ini jangan hanya sekedar tagline, jargon, tapi kita harus realisasikan karena ini betul-betul untuk ketahanan bangsa, ketahanan ekonomi kita. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi gagasan dari Bapak Kepala LKPP, saya menangkapnya sebagai sesuatu ini yang real untuk merealisasikan apa keinginan Bapak Presiden. Bangga buatan Indonesia, kita bisa survive dengan daya tahan kita sendiri, ketahanan ekonomi kita sendiri, dan akan membuat kita kuat. Pemerataan, keadilan, tidak hanya pengusaha besar. Nah, yang pertama saya melihat yang menarik adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Adanya e-katalog, fine. Ini pun sudah terjadi. Tapi selama ini yang ada e-katalog tidak sistematis, hanya terbatas.
Dan ini dibuat lebih sistematis, di mana produk-produk yang masuk dalam katalog dalam e-katalog itu diutamakan produksi-produksi dalam negeri, UMKM. UMKM itu banyak, misalnya buat batu bata, kemudian tadi untuk pengadaan pakaian anggota PNS, ASN dan lain-lain, cukup menggunakan yang produksi dalam negeri yang murah. Penggunaan furniture untuk kantor, nggak usah yang merek-mereknya luar negeri, padahal kualitas dalam negeri sendiri banyak yang lebih hebat dan lebih murah. Nah, ini akan bermanfaat, satu yang paling utama. Satu, dengan penerapan e-katalog yang lebih luas, maka akan membantu pencegahan korupsi. Dan dari KPK sudah menyampaikan, salah satu paling banyak kasus korupsi telah di bidang pengadaan barang jasa. E-katalog memberikan solusi pada itu. Meskipun masih ada celah-celahnya juga, kita tahu. Ya, tapi paling tidak sudah bisa mengurangi. Nah, yang kedua, ini akan bisa membangkitkan UMKM. Kenapa? Karena semua daerah pun, makanya Kepala Dinas Koperasi UMKM harusnya dilibatkan. Tolong nanti Pak Sekda sampaikan, termasuk kepada gubernur, bupatinya sampaikan, supaya UMKM ini buat memproduksi yang nanti untuk disuplai kepada pemerintah, dan kemudian produknya akan dibuatkan di appraisal harganya untuk dimasukkan dalam e-katalog sehingga bisa dibeli langsung tanpa melalui prosedur lelang yang berbelit-belit. Banyak produksi yang baik, saya bilang, di dalam negeri yang belum banyak termanfaatkan. Dan ini potensi kerjasama antara untuk membangkitkan UMKM ini besar. Kenapa? The biggest buyer, pembeli terbesar itu adalah bukan swasta, tapi pemerintah. The biggest buyer. Tadi Bapak Azwar Anas menyampaikan postur APBN. Di APBD sendiri di tahun ini itu 1048 triliun akumulasi dari seluruh provinsi, kabupaten, kota. Itu udah ada belanja pegawai tentunya, belanja barang jasa, belanja modal. Nah, di belanja barang jasa dan belanja modal, kita sudah buat dalam surat edaran ini, sudahlah, atas diskusi-diskusi kita, surat edaran ini menjadi dasar bagi Bapak Ibu sekalian. Kita mendorong agar seluruh daerah bisa membeli barang-barang produk lokal dari e-katalog melalui toko daring itu minimal 40% dari kebutuhan pengadaan barang dan jasa di daerah masing-masing. Nanti tim dari Kemendagri akan bersama dari LKPP akan memantau mungkin per 3 bulan atau per 4 bulan sampai akhir tahun. Daerah-daerah mana yang melakukan itu, daerah mana yang tidak. Dan kita bekerja sama juga dengan KPK. Karena KPK juga mendukung langkah ini untuk pencegahan korupsi. Dan Bapak Presiden sangat mendukung. Dengan seluruh Menko juga mendukung. Karena kita menggunakan anggaran APBD membeli barang produk sendiri dengan kualitas yang baik. Dan tadi itu akan membuat lompatan UMKM akan hidup semua. Tinggal bagaimana inisiatif masing-masing kepala daerah dan pejabat yang ada di bidang pengadaan barang jasa dan koperasi UMKM, hidupkan koperasi para pelaku usaha UMKM, karena ada peluang opportunity yang besar sekali.
40% dari APBD. Nah, tadi beliau sudah menyampaikan Pak Zahranas, sementara ada 100 berapa tadi, 20.000 terus 30 item yang sudah masuk. Yang menarik lagi adalah adanya platform aplikasi toko daring yang dikelola oleh LKPP. Nah, toko daring ini sebetulnya cara kerjanya mirip dengan seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Tapi ini dikelola oleh pemerintah, LKPP, secara profesional. Kemudian produknya adalah produk dari semua daerah. Yang UMKM-nya hidup, memasukkan ke situ, dibuatkan appraisal harga e-katalognya, sehingga akan banyak sekali item pilihan. Dan aplikasi ini akan menjadi venue, tempat terjadinya transaksi antara produsen UMKM dengan pembeli pemerintah daerah. Nah, ini menurut saya terobosan, saya salut, karena ini didudui tadinya oleh swasta, dan kita lihat, mohon maaf, swasta-swasta yang bekerja di bidang online shopping ini mereka cepat sekali menanjak dari startup, dari new startup mereka menjadi unicorn ya, dengan saham yang tinggi. Nah, kenapa pemerintah nggak bisa buat? Dan LKPP itu kita harus dukung, karena memang tupoksi yang paling penting adalah LKPP melakukan itu, transaksi ini, dan mempermudah pengadaan barang jasa, mencegah korupsi, mempercepat proses realisasi belanja, karena selama ini banyak terhambat karena lelang yang lama sekali. Lelangnya pertengahan tahun, baru realisasinya di akhir tahun. Padahal Bapak Presiden ingin di tengah pemulihan ekonomi ini realisasi belanja itu konstan per bulan. Ada uang yang beredar di masyarakat. Nah, ini real. Kalau yang belanja ini kepada UMKM, dia langsung masuk ke sektor real ekonomi, karena pelaku UMKM rata-rata lah masyarakat menengah ke bawah. Ini. Jadi tidak ada dominasi belanja uang pemerintah didominasi pembelinya, penikmatnya itu adalah usaha besar. Nanti nggak terjadi pemerataan. Jadi ini menurut saya ini adalah sesuatu ide, gagasan, dan lompatan yang luar biasa. Oleh karena itulah, bukan untuk menyenangkan Pak Zahranas ya, tapi saya melihat idenya memang betul, ide yang bisa merubah banyak hal, bisa membuat lompatan, menghidupkan UMKM Indonesia. Ya. Itu Jogja itu salah satu, mohon maaf, ada 3 daerah yang selama pandemi tahun kemarin 2020 kita nasional minus, hanya 3 daerah yang dia survive plus. Saya ingat betul. Yang pertama itu adalah Papua. Setelah kita turun karena adanya Freeport, tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Di rata-rata karena adanya revenue Freeport. Kemudian Sulawesi Tengah yang survive juga plus, yang lain minus. Karena apa? Karena adanya Morowali Industrial Park nikel. Satu lagi yang menarik, yang survive terus plus provinsi itu, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu bingung kita karena nggak ada perusahaan besar di sana. Saya datang ketemu sama Ngarso Dalem, diskusi sama beliau, resepnya apa? UMKM. Ternyata sektor UMKM lah menjadi andalannya DIY, dan itu membuat pertumbuhan ekonominya tetap positif sampai hari ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi tolonglah daerah-daerah lain juga betul-betul manfaatkan betul kekuatan UMKM ini, dan mereka akan bergerak ketika pemerintah sebagai the biggest buyer yang punya uang banyak
itu membeli produk mereka. Sehingga gerakan Bangga Buatan Indonesia ini akan betul-betul membuat daya tahan Indonesia. Di samping juga membuat bapak-bapak ibu juga aman kalau ada e-katalog. Karena nanti kalau ada, kita tahulah di pusat, di daerah kadang-kadang ada dinamika politik kalau udah menyangkut APBD. Nah itu, tapi kalau sudah ada e-katalog, nih katalognya harganya segini, e-katalog, melanggar e-katalog, kita semua diperiksa, takut juga semua. Saya kira itu, mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi sekali lagi acara ini tolong betul-betul rekan-rekan bisa disampaikan, disosialisasikan, terutama berikan pemahaman betul kepada kepala daerah masing-masing. Ini sengaja yang diundang adalah pejabat-pejabat teknis, karena bapak, ibu-ibu pejabat teknis yang mengerjakan pengadaan barang jasa UMKM sehari-hari. Ini agar bisa menangkap betul maksud dari acara ini, surat edaran ini menjadi guidelines. Jadi dasar pijakan bapak-bapak, ibu-ibu membuat kebijakan oleh kepala daerah. Kemudian tolong segera bentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri, namanya P3DN, yang beranggotakan unsur Pemda, dunia usaha, untuk melakukan koordinasi, sosialisasi, pengawasan, evaluasi, terutama penggunaan produk dalam negeri. Jadi sampaikan surat edaran kita dari saya dan Bapak Ketua LKPP, Kepala LKPP, ini sampaikan dan maksudnya seperti apa, sehingga ini dunia usaha itu betul-betul juga menangkap ini. Kemudian pemerintah daerah agar mengalokasikan melaksanakan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa yang dikelolanya untuk penggunaan pembelian produk UMKM atau koperasi dengan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri, TKDN, jadi komposisi dalam negerinya ada produknya. Kemudian semoga dengan acara ini dan segera dengan sistem ini, pengadaan barang jasa elektronik, baik dengan adanya e-katalog, toko daring, akan membuat situasi transparansi dan akuntabilitas kita dalam mengelola pengadaan barang jasa khususnya ini akan lebih baik, dan insya Allah kita bisa selamat dunia akhirat. Saya kira itu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Azwar Anas. Kami sangat menghargai, mengapresiasi gagasan ide dari Bapak, dan kami siap untuk mendukung sepenuhnya. Dan mari rekan-rekan di Kemendagri, BNPB, dan seluruh pejabat di pemerintahan daerah, kita dukung gerakan besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan, petunjuk, kemudahan kepada kita semua dalam mengabdikan diri kepada masyarakat bangsa negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.